Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawatullah wassalamuhu. Marilah kita haturkan kepada sang penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dalam bimbingan taufiknya menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab monumentalnya Matnul Al-Hikam menyampaikan tentang sumber-sumber atau asal mula dari suatu kemaksiatan dan suatu ketaatan. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya yang artinya asal mula atau sumber dari semua kemaksiatan adalah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha atau rela menuruti syahwatnya yang datangnya dari hawa nafsu. Dan sumber atau asal mula dari setiap ketaatan, kesadaran, dan menjaga diri dari syahwat itu adalah tidak ada kerelaan darimu dalam menuruti hawa nafsu. Sahabat muslim rahimakumullah, menurut para ahli makrifat, bahwasanya sumber atau asal mula timbulnya suatu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seorang itu adalah karena mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Padahal sebenarnya kalau manusia itu mau berpikir dengan hati dan akal yang sehat, niscaya dia akan tahu bahwasanya nafsu yang tidak terkendali selalu akan menyeret manusia ke dalam jurang kehancuran, ke dalam jurang kebinasaan, dan ke dalam jurang kehinaan. Sahabat muslim rahimakumullah, namun demikian tidaklah bijak kalau nafsu itu hanya dilenyapkan begitu saja, karena pada dasarnya, pada hakikatnya, nafsu itulah yang mendorong manusia ke arah kemajuan dan ke arah kebaikan. Dalam hal ini, para ahli makrifat membagi nafsu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu cenderung untuk berbuat keburukan, cenderung untuk berbuat kejahatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, pembagian nafsu dari nafsu adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang dan dapat dikendalikan, sehingga tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat kejahatan ataupun berbuat kemaksiatan. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fajr
ayat 27-28 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sahabat Muslim rahimakumullah, adapun nafsu ammarah itu nafsu yang cenderung berbuat keburukan dan kejahatan itu masih terbagi lagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah nafsu syahwat, yang kedua amarah, yang ketiga toma, yang keempat takabur, yang kelima riya, dan yang keenam dengki. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasi nafsu amarah ini yang terbagi menjadi 6? Yakni yang pertama adalah syahwat. Syahwat itu harus diatasi dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amarah. Amarah ini harus diatasi dengan sifat sabar. Yang ketiga adalah tamak. Tamak ini harus diatasi dengan sifat qanaah, menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, takabur atau sombong. Sifat takabur atau sombong ini harus diatasi dengan cara menunjukkan sifat-sifat tawadhu, merendahkan hati dan merendahkan diri. Yang kelima, riya, membangga-banggakan diri. Ini riya dapat atau harus diatasi dengan sifat ikhlas, murni, segala amal ibadah, amal perbuatan, semuanya dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah dengki, iri hati. Dengki, iri hati ini dapat diatasi dengan sifat pasrah. Pasrah dalam menerima apa yang sudah menjadi bagiannya. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya diterima sepenuh hati, bahwasanya semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Sahabat Muslim rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.